Oke, teman-teman, pada tutorial sebelumnya kita sudah membahas tentang diafragma, beban mati, dan beban hidup. Untuk sekarang kita akan masuk pada pembebanan gempa. Jadi untuk pembebanan gempa ini nanti akan ada input dari RSA atau dari angka yang sudah saya sediakan di dalam modul. Ya, teman-teman. Ini nanti bisa dibaca mulai bab 4 ya, teman-teman. Bab 4 ini nanti ke bawah ada input gempanya. Bab 4. Nah, nanti mulai 4.2 ya, teman. Bisa dilihat di modul. Untuk langkah pertamanya kita akan menginputkan beban gempa dinamik dulu dengan cara kita masuk pada menu define. Lalu ke function, masuk ke response spectrum. Nah, kita add new baru, add new function. Di sini function name-nya kita ganti RS Tulungagung. Oke. Sebentar, ada kesalahan teman-teman. Di sini RS Tulungagung kita udah add new sebelumnya. Langsung kita ganti ke SC716. Jadi teman-teman setelah add new tadi, langsung kita ganti ke SC716. SC716. Setelah itu kita akan modify also spectrum. Di sini sudah namanya RS Tulungagung. Kenapa kita pakai AC716? Karena ini nanti AC716 itu mengacu pada SNI 1726 2019. Lalu di sini kita akan ganti beberapa properties yang ada di kotak merah ini ya, teman-teman. Kita ikutin sesuai modul aja. Ini yang diganti angka berapa? Yang diganti ini ada SS 1,0128, lalu S1-nya 0,464, lalu penetrasi rate untuk FA-nya 1,1613, lalu untuk FV-nya 2,2785. Nah, di sini kalau udah selesai, set class-nya jangan lupa diganti F agar FA dan FV-nya bisa dirubah ya, teman-teman. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah tersimpan bahwa RS Tulungagung ini pakai AC716. Setelah itu klik OK. Setelah selesai, kita akan lanjut untuk menginput beban statik ya, beban gempa statik. Yaitu dengan cara masuk pada menu define, kita ke load patterns lagi. Di sini masih ada 3, tapi kita akan bikin 2 lagi, yaitu untuk quake X dan quake Y, atau gempa arah X dan gempa arah Y. Yang pertama, kita rubah aja namanya di sini, ganti quake X ya, teman-teman. Untuk tipenya kita ganti yang seismic. Oke. Seismic. Habis itu kita auto lateral load-nya kita ganti ke AC716, sama seperti sebelumnya juga pakai AC716. Lalu klik add new load dulu. Klik add new load. Setelah selesai, kita klik pada Quake X, lalu modify lateral load. Lah, karena di sini kita masih pakai arah X dulu, maka yang arah Y-nya ini kita hapus. Oke, yang arah Y kita hapus. Lalu kita ganti sesuai yang ada di modul. Di sini apa aja yang diganti dari SS sampai time period ini diganti ya, teman-teman, sesuai dalam modul. Kita ganti dari SS-nya dulu saja. SS. Lalu kita lanjut pada S1. Lalu kita pada long period time kita ganti 20. Ini S1-nya belum keganti. Lalu side class-nya kita ganti F untuk mengubah FA dan FV-nya. FA-nya kita ganti. FV-nya kita ganti juga 2,278. Lalu untuk R-nya kita ganti. Yang bawah ini teman-teman, dilihat di belakangnya ini R omega CDI. R-nya ini kita pakai 8. Terus kita omeganya pakai 2. Lalu CD-nya kita pakai 4. Untuk I-nya ini tetap pakai 1. Setelah itu yang terakhir ada time period program calculated. Itu ada di sini ya, teman-teman. Time period program calculated. Di sini teman-teman ganti ke 0,16 sama 0,9. Nah, ini sebenarnya nanti ada pasalnya di SNI, tapi itu pakai satuan milimeter kalau nggak salah. Tapi di sini kita pakai feet. Lalu kita klik OK. Nah, teman-teman, Quake X sudah selesai dibuat. Sekarang kita bikin Quake Y. Teman-teman tinggal ganti aja di atas Quake Y. Tambah Quake Y. Kita add new load. Nah, kalau udah klik add new load, maka kita modify lagi lateral load. Lah, kita jangan
kita jangan centang yang X, karena tadi yang X sudah dibuat ya. Sekarang kita bikin yang Y, maka kita centang yang Y aja. Lalu kita ubah lagi untuk propertiesnya dari SS sampai time period. SS 1, lalu side class, ini dulu 20, side classnya diganti F, FA-nya 1,163, lalu FV-nya 2,2785, lalu R-nya 8, omeganya 2, CD-nya 4, nya 1. Lalu time period program calculated-nya diganti 0,9. Lalu diklik OK. Lalu kita OK lagi. Nah, dari situ kita sudah bikin untuk input beban gempa statik dan dinamik. Nah, setelah itu kita akan masuk pada mesh source. Jadi mesh source ini sebenarnya ada pasalnya, teman-teman. Jadi mesh source ini tuh apa? Kayak beban yang input untuk efektivitas di gedungnya itu berapa persen maunya. Kita masuk pada menu define. Lalu ke mesh source ini ada tanda tangannya ada sama bola. Nah, ini ada mesh source. Teman-teman langsung klik modify aja. Tidak perlu di add new lagi. Klik modify. Lalu teman-teman ikutin yang apa ada di modul. Di sini specify load pattern dan juga adjust diagram lateral load. Kita dicentang aja. Teman-teman masukin date sama super date-nya. Date kita add. Lalu kita klik super date atau SDL-nya. Teman-teman klik add juga. Oke. Ini dua centang ini nggak usah. Lalu kita klik OK. Jika ada notifikasi seperti ini, maka yes saja. Oke lagi. Nah, setelah itu selesai, kita akan masuk pada load cases-nya terlebih dahulu. Nah, kita akan masuk pada menu define, load cases. Nah, di sini sudah ada untuk gempa statiknya, teman-teman. Tapi untuk gempa dinamiknya di load cases kita belum bikin. Caranya gimana? Teman-teman klik add new cases. Terus teman-teman ini ganti namanya menjadi sesuai data di modul RX untuk mendefinisikan gempa dinamik, teman-teman, RX. Nah, di sini load case type-nya teman-teman ganti ke respon spektrum. Oke, sudah diganti ke respon spektrum, maka akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya teman-teman tinggal add saja. Karena untuk arah X itu kita teman-teman pakai U1 ya. Load name-nya pakai U1, default uniformnya pakai ini. Untuk scale faktornya teman-teman tinggal masukin di sini 1,2258 atau 125,83125 mm per second persegi. Teman-teman bebas mau masukin yang ini atau masukin ini, tapi saya akan masukkan yang ada di gambar 1,2258. Oke, kalau udah selesai, di sini dicek lagi tidak ada yang diubah, maka klik OK aja. RX-nya udah dibuat, sekarang kita bikin RY-nya. Teman-teman caranya tinggal ini RX-nya diklik dulu, lalu diklik add copy of case. Berarti kita mengcopy apa load case-nya yang udah dibuat, add copy. Nah, di sini tulisannya RX gempa, tapi karena kita mendefinisikan di arah Y, maka diganti RY gempa. Setelah itu, untuk load name-nya kita ganti ke U2, artinya dia ke arah Y untuk U2 ya, teman-teman. Di sini U2 juga. Setelah itu klik OK. Nah, di sini udah terdefinisikan untuk RX dan RY-nya. Nah, untuk tambahan lagi, teman-teman nanti ada unscaled X dan unscaled Y, tapi itu nanti di video tutorial berikutnya.